Ridwan Kamil sama Suswono itu diusung oleh 14 partai toh. Saubyo diadai tengok ora sedeng. Tahu tengok itu. Tempat yang dari bambu itu loh. Blutak partai politiknya. Nah, akhirnya ya jalukane neko-neko karena banyak partai yang dukung, yang cawe-cawe berbagai pihak. Kang Emil ini gimana sih? Serius apa enggak ini? Sudah move on belum? Dari Jawa Barat ke Jakarta. Sejatinya sudah siap sama pilkada di Jakarta apa belum ini Kang Emil? Kita kok beliut, ragu-ragu itu. Atau masih pengen maju di Jawa Barat? Terus raiso, udah nggak bisa, udah didaftarkan, udah cek kesehatan juga. Kan sudah jadi kesepakatan di Kim Plus Plus. Akang itu mesti bertarung di DKI Jakarta. Ya mbak sudah lah. Harapan jadi gubernur Jawa Barat untuk yang kedua kali. Tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Ya dilupakan saja. Lah kenapa Kang? Ngerasa berat banget ya bertarung di Jakarta itu. Lawannya Mas Pram dengan Bang Dul yang asli Betawi. Atau gak seindah. Atau yang tidak semudah yang dibayangkan kemarin. Dikira kalau udah didukung 14 partai dengan cawe-cawe penguasa itu terus enak, mulus kayak jalan tol. Ya belum tentu. Masyarakat sudah semakin paham sekarang. Ya ini yang membuat Kang Emil jadi beliut, kaya orang di Tenogo. Kayak kecewa gitu loh. Ini menurut pandangan Begawan, ora ngerendet-ngerendeti lakune. Dan jangan disamakan pas ikut pilkada Jabar tahun 2018 yang lalu. Ya pasti situasi maupun dinamika tidak seperti sekarang. Wah dulu ya beda. Sekarang dengan peristiwa-peristiwa yang semakin banyak ditonton oleh masyarakat jadi banyak yang berpendapat. Semakin cerdas, semakin hati-hati. Nah kan Ridwan Kamil sama Suswono itu diusung oleh 14 partai toh. Saubyo diadai tengok ora sedeng. Tahu tengok itu. Tempat yang dari bambu itu loh. Blutak partai politiknya. Nah, akhirnya ya jalukane neko-neko karena banyak partai yang dukung, yang cawe-cawe berbagai pihak. Sampai mau menentukan siapa ketua tim suksesnya saja. Malah kere-keran dewe, tari-tari anak sikut-sikutan. Lah itu, Bang Ahmad Saroni kok jadi korban. Nah, pagi ditetapkan jadi ketua tim sukses, sorenya disuruh mundur. Apa isin ini? Nah, ini kabarnya yang Om Begawan dengar itu bakal diganti sama Pak Ahmad. Tapi bukan Ahmad Saroni. Ahmad Saroni sudah suruh mundur tuh. Bukan dia dan bukan Ahmad Dhani loh. Malah dijak konser terus ini orang situ pilkada. Yang benar itu Pak Ahmad Riza. Ahmad Riza Patria itu. Ya terus kalau jabat oleh Pak Ahmad Riza Patria mantan wakil gubernur Jakarta apa langsung urusannya terus beres. Ya belum tentu loh. Nah, buktinya hingga sekarang Pak Ahmad Riza Patria belum ditetapkan secara resmi sebagai ketua tim suksesnya pasangan Kang Emil sama Suswono. Lah, apakah terbuka kemungkinan diganti lagi? Karena ruwet, karena bundet, kere-keran. Ya Begawan nggak tahu lah. Apa nama itu diprotes salah satu partai. Bisa jadi juga. Karena kan banyak keinginan dari 14 partai itu. Ya kita tunggu saja lah. Bagaimana perkembangan di geng Kim Plus Plus ini. Nah sekarang, ini penting tak sampaikan ini. Ngapain Pak Ridwan Kamil masih gamang gitu. Gamang, ragu-ragu, masih beliat-beliut, gitu. Kurang yakin lah. Dan tidak yakin malahan untuk menang mudah di DKI itu nggak pede itu. Nah ini kurang apa kekuatan Kang Emil itu? Kurang apa? Nggak yakin atas dukungan yang diberikan banyak partai itu. 14 partai loh Kang. Oh, Kang. Akang.
Dan hanya PDIP yang tidak mengusung Ridwan Kamil Suswono waktu itu. Nah, perolehan suara 850.000 alias 14%. Artinya sebanyak 86% itu mensupportnya. Mensupport itu kader Golkar dan PKS. Jadi 14 itu PDIP, yang 86 itu 14 partai itu. 14% ngusung Mas Pram Bang Dul, 86 ngusung Kang Emil sama Suswono. Kurang yakin apa? Yang mensupport itu kader Golkar dan PKS loh. Bagi yang nggak percaya, atau Kang Emil itu ragu-ragu. Yang Begawan katakan bahwa Kang Emil itu masih gampang. Ini tak sebutkan kenapa Begawan bisa menilai seperti itu. Dalam sebuah talk show di media Kompas, itu ada channel YouTube-nya juga loh. Kang Emil itu cerita sama hostnya itu. Awalnya itu Pak Erlangga, Ketua Umum Golkar waktu itu masih menjabat, itu ragu-ragu Kang Emil dijauhkan di Jakarta. Dan ragu untuk menang. Itu Pak Erlangga, pendapatnya Pak Erlangga. Malah sempat menilai peluangnya hanya 50-50, nggak bisa lebih. Beda dengan kondisi di Jawa Barat. Persentase peluang menangnya Kang Emil itu gede banget. Itu kata Pak Erlangga. Nah, itu saja yang memberikan pendapat tentang Kang Emil. Bukan, ada lagi. Nah, Kang Emil juga menambahi, itu ada Pak Aceh Hasan Sadzili, itu ketua DPD Golkar Jawa Barat. Anak buahnya Pak Erlangga waktu itu. Dan anggota DPR juga. Itu menolak Ridwan Kamil diusung di Jakarta. Ya harusnya ini Kang Aceh ini harusnya kekeh no. Biar Ridwan Kamil tetap ada di Jawa Barat. Saya Kasep. Tahu Kasep itu. Terlanjur itu. Lah kata Kang Aceh, lebih baik majulah sebagai incumbent di Jawa Barat. Peluangnya lebih terbuka. Ini pendapat seorang politisi senior di Jawa Barat loh. Ini ketua Golkar, DPD loh ini. Ini pula yang dialami oleh Bu Airin Rahmi. Calon gubernur di Banten itu. Ya gitu. Dia punya peluang menang di Banten, tapi oleh Golkar ditarik. Neng Mbak Airin ini wani, ini Sri Kandi ora wedi. Gak masalah diusung PDIP dan keluar dari Golkar. Maunya gitu. Nah, Golkar mau dukung yang lain monggo. Ini tantangan dari Mbak Airin ini. Dukung yang lain mah monggo lah. Penting majunya tetap Mbak Airin. Lah dimaui atau tidak oleh rakyat itu yang jadi dasar seorang calon itu dicalonkan oleh partai politik, bukan dari partai politik itu sendiri, dari parpol itu sendiri, tapi keinginan rakyat yang harusnya menjadi dasar pertimbangan seorang calon harus dicalonkan. Nah, secara mental Bu Airin itu lebih bagus daripada Pak RK Ridwan Kamil itu. Wah, ini cowok kalah harus cewek. Bu Airin lebih berani, punya harga diri, marwahnya terjaga. Nah, tidakkah cerita-cerita yang disampaikan Kang Emil tadi melalui podcastnya itu menandakan ada kekecewaan, kegelan. Tahu kegelan itu? Ya kecewa tadi. Malah terkesan nelongso prihatin. Nelongso atiku nelongso. Ini kayak lagune Didi Kempot waktu patah hati itulah. Nah, sebagai politisi, hal-hal begini sepertinya tidak diungkap sekarang loh. Harusnya loh. Ini pertarungan loh. Hal-hal yang memprihatinkan, rasa ragu, tidak pede diungkap sekarang. Oh, marahi pengikutnya jadi gelo loh. Nah, sebelum di pilkada diselenggarakan itu, ya jangan diungkapkan. Kenapa yang kayak gini dibocorkan? Ya ini mergo si calon gubernur sendiri setuju apa yang disampaikan Pak Erlangga maupun Pak Aceh, maka dia mengungkapkan hal ini di publik. Ya jane Pak Ridwan Kamil itu harus ngampet. Ngampet itu kalau ngampet pipis itu larane kaya apa? Ini ngampet hati itu. Menahan diri loh. Tapi bayangan kekalahan itu terus menari-nari di kepalanya Pak Ridwan Kamil.
coba kita merasakan diri kita sendiri. Misalnya dalam pekerjaan ini. Nggak usah nyalon gubernur. Perasaan calon gubernur tenan abot. Nah ini setiap orang dewasa kan tahu dan memahami itu. Di soal apa atau di wilayah mana kita bisa bekerja lebih optimal, lebih bagus. Hasilnya akan lebih baik. Ini semacam perasaan gundah gulana, lantas menyodorkan ke publik, termasuk ke simpatisan maupun kader. Nah buat para pendukung Kim Plus Plus ini, seandainya menelan kekalahan nanti, karena ada kekecewaan dalam diri Ridwan Kamil, ada kegamangan, ada keraguan, karena sudah wis dielek kedua tokoh loh, Ketua Umum Golkar dan Ketua DPD Golkar. Nah, ya piye diampet-ampet karena tekanan dari penguasa. Ya nanti kalau ada kekalahan, menelan kalah ya diterima saja dengan legowo, gak usah banyak protes. Yang kandidatnya saja ragu, tidak yakin. Dalam perspektif pembegawan, dalam analisa pembegawan, hingga sekarang ini konsolidasi tim sukses di Jakarta ini orang rampung-rampung. Tim suksesnya Kang Ridwan Kamil ini ya karena terlalu banyak partai yang mendukung, jadi sueret-eretan tuh. Ya risikonya koalisi besar begitulah, makin banyak kepala, makin banyak ide, makin ruwet. Nah saat ide-ide ini disodorkan, terjadilah perdebatan panjang serta enggak berkesudahan, orang rampung-rampung, orang melaku-melaku, orang melaku-melaku programnya, pilkadane wis rampung iji ruwet. Ciloko. Masa milih ketua tim sukses gak segera sepakat, itu yang dipikir apa, usrek wae. Nah gini deh, pembegawan nanya ini. Nanti begitu menang jadi gubernur misalnya ini, sembuh gitu. Tim sukses serung duwe. Ini misal aja. Misalnya mau mengeluarkan kebijakan sebagai seorang gubernur harus koordinasi dulu dengan 14 partai yang mengusung. Oh, makin hari makin terlihat Kim Plus Plus progresnya lelet. Leletnya apa? Redet, lemot itu loh bahasa IT-nya sekarang itu. Gak bisa gerak cepat. Di lapangan Pak RK pengen nemui para mantan gubernur. Rencana itu. Kan itu nyontek idenya Pak Pramono Anung sama Bang Dul. Melu-melu lah. Lantas panggilan buat dirinya itu. Ya, ngundang itu panggilannya lah. Dari semula Kang Emil itu menjadi Bang Emil itu. Ya enggak original. Kalau Bengawan ya enaknya ngundangnya ya Kang Emil. Faktanya dia emang orang Sunda kok. Pantasnya kan diundang Kang Emil. Masa dipanggil Bang. Nek panggilan ke Pak Mas Rano Karno, Bung Rano Karno itu ya memang beliau asli Betawi ya, dan punya film dia berperan sebagai Sidul, maka panggilannya Bang Dul, Bang Rano Karno itu pas. Lah apa Pak Ridwan Kamil nggak boleh maju jadi calon gubernur DKI kalau dikritik oleh Begawan? Oh ya boleh banget. Oh, silakan saya cuma mengungkapkan fakta-fakta yang saya dengar aja. Apa Pak Kang Ridwan Kamil nggak boleh ganti panggilannya jadi Bang Emil itu. Iya rene sing larang boleh mau masuk ke Jakarta. Dan apakah Kang Ridwan Kamil tak boleh mensejahterakan rakyat Jakarta? Oh ini sangat diinginkan. Ini bagus banget kalau ingin mensejahterakan rakyat Jakarta, nek menang gitu loh. Ya hanya saja. Ini sekali lagi loh tak ulangi loh. Hanya saja semua niatnya itu dikerangkakan supaya menang di pilkada. Supaya bisa menang, bisa memperoleh suara dan menarik keinginan rakyat DKI. Itu yang dipertanyakan warga DKI. Ulang secara survei aja loh, rakyat Jawa Barat yang masih pengen yang menginginkan Kang Emil itu kan masyarakat Jawa Barat. Lah kok sekarang dijagokan di Jakarta. Nah kemudian tadi pimpinan Golkar juga realistis loh. Kang Emil memang cocoknya di Jawa Barat. Baik Pak Erlangga maupun Kang Aceh. Yang ginian ini, apa enggak makin memprihatinkan? Para pimpinan Kim Plus Plus makin tidak mendengar keinginan kita. Belas mau ngerti harapan rakyat. Ya karena tekanan, karena ketakutan, karena tersandiran dan hal-hal intervensi penguasa. Akhirnya ya nggak tak nurut lah.
Lah mintanya Ridwan Kamil kok disodori Deddy Mulyadi. Rakyat Jawa Barat tuh mintanya Kang Kamil, kok malah Deddy Mulyadi. Berharap ada hasil dihapusi piye. Masyarakat Jawa Barat ya mau itu. Lah di Jakarta gambarannya jelas banyak yang menginginkan Bang Anies masih menjadi gubernur DKI. Ya mestinya PKS sama Nasdem bisa mengusungnya kok. Lalu mereka sudah woro-woro loh mengumumkan bakal mengusung incumbent Mas Anies ini. Lah Pak Anies sendiri ya sudah mau loh, siap loh, mempersiapkan diri juga loh. Lah kok dibatalkan dengan alasan yang digolek-golek, dicari-cari. Lah masa iya sekelas PKS kok tidak mendengarkan simpatisannya, kader-kadernya PKS yang di Jakarta? Kan lucu nih. Ada apa dengan PKS? Lah apa mereka sudah berubah? Jangan-jangan gegara ditawari menteri di kabinet Prabowo Gibran nanti, lantas nurut. Ya ini bisa saja Om Bengawan bilang begitu. Oh, diminta mengusung Pak Anies, malah pilih mengusung Pak Suswono, cuma jadi wakilnya Kamil itu, Kang Kamil. Ingat loh, PKS pada pemilu kemarin itu khususnya di Jakarta meraih suara terbanyak. Nah harapannya di pilkada ya mendukung Pak Anies harusnya. Belum lagi partai-partai yang lain ikut-ikutan aja itu, melu serta itu. PAN yang paling banyak buat manuver-manuver itu. Nggak ribut mau ngusung Eko Patrio lah, mau ngusung Zita Anjani lah, Mas Kaisang lah, iya ini. PAN ini mau ngusung Kaisang, untung ada MK 60-70 akhirnya geledak orang itu. Lalu Lulu Kamal juga mau dicalonkan, PAN itu aneh-aneh wah. Ya, mau ramen-ramen aja lah, mungkin supaya politik jadi rame di Jakarta. Ya akhirnya ya manut perintah si bos, rasah. Nyalonkan Ridwan Kamil aja sama Pak Suswono ben ramenang. Akhirnya partai-partai semacam PAN ini akhirnya kungkruk, cuma mengintili aja. Ya toh, melu ngikut. Ingat loh, jangan dikira Mas Pramono sama Bang Dul itu nggak bisa membalik prediksi. Yang kecewa terhadap manuver Kim itu hanya elit. Mau elit-elit toh. Orang tertentu aja. Atau kandidat yang batal nyalon jumlahnya cuma ratusan. Bila mereka yang kecewa, suaranya paling berapa sih? Orang signifikan. Yang kecewa itu ya kader maupun simpatisan yang jumlahnya ratusan ribu. Gede. Lagian Mas Pramono Anung serta Bang Dul itu bukan politisi kemarin sore. Memangnya nggak punya pengalaman pemerintahan. Tidak ada jaringan. Wah, komplit itu. Berpengalaman di pemerintahan. Bang Pramono Anung itu sudah jadi menteri di kabinet. Bang Dul itu jadi wali kota, jadi wakil gubernur, jadi gubernur. Berpengalaman cara memimpin sebuah wilayah provinsi. Nah ini ada banyak tanda loh. Iso salah kedaten ini. Gimana suami Bu Atalia itu? Mulai nemui kebuntuan tuh akhirnya. Tuh. Nah, buat ngangkat ceritanya, dia pengen ketemu Pak Ahok katanya itu. Kang Ridwan Kamil ini. Ya tentu pertemuan itu hal biasa lah. Hal hak semua orang untuk ketemu mantan-mantan gubernur DKI kemarin. Nah yang penting itu Pak Ahok mau apa enggak diajak ketemuan. Nah itu sepertinya sengaja memancing-mancing kok. Mencoba menggoda dan berharap Pak Ahok menolak. Ya gitulah politik itu. Nah menolak kan bagus buat melakukan manuver-manuver. Jelas pertemuan itu akan terrealisasi lah, pasti akan terwujud karena Pak Ahok itu orang yang terbuka. Hanya ya tidak usah berharap banyak. Tiba-tiba Pak Ahok akan berbalik grembyang. Wes dukung Kang Emil, jangan. Ahok itu punya konsistensi, mencintai partainya, meluruskan kebenaran. Ora mungkin bulat-bulat tidak konsisten. Wis ora ono critane Pak Ahok begitu. Jadi bagi warga DKI, mau pilih orang pesimis atau optimis, ini pesan Om Bengawan. Pengen Jakarta meringis atau makin manis? Oleh sebab itu warga Jakarta, pilihlah pemimpin yang optimis supaya Jakarta menjadi lebih manis lagi. Ya gitu, salam Bengawan, salam ngompol. Dadah.